Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sistem sinyal sepeda motor. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Arnanda, kelas 12 TPSM 2, nomor absen 16. Sistem sinyal pada sepeda motor terbagi menjadi dua. 1. Sistem sinyal berupa cahaya. 2. Sistem sinyal berupa suara. 1. Sistem sinyal berupa cahaya. Sistem tanda berupa cahaya dimaksudkan untuk memberi tanda pada pengendara lain berupa cahaya pada malam hari, yaitu lampu tanda stop. Gangguan yang mungkin terjadi biasanya lampu tidak menyala meski kedua tuas rem difungsikan. Kemungkinan penyebab adalah bola lampu putus, kedua, saklar rusak, atau arus baterai tidak ada. Lampu sen. Apabila lampu sen tidak berfungsi, lakukan pemeriksaan sebagai berikut. Periksa kondisi baterai, periksa kondisi bola lampu, periksa spesifikasi bola lampu sesuai dengan spesifikasi flasher, periksa kondisi sekring, periksa kondisi kabel dan konektor-konektornya. Langkah pemeriksaan. 1. Pemeriksaan tegangan baterai. Tegangan semestinya baterai keadaan penuh antara 13,0 sampai 13,2 volt. Baterai keadaan tidak penuh kurang dari 12 volt. 2. Pemeriksaan sekring. Periksa pada isi keluar atau terminal keluar sekring menuju kunci kontak. Jika tegangan sama dengan tegangan baterai, maka kondisi sekring baik. Jika menunjukkan tegangan maka sekring putus. Lakukan penggantian sekring dengan kemampuan alir arus seperti tertera pada badan sekring, misal 15 ampere. Tiga. Pemeriksaan kunci kontak. Terminal kunci kontak memiliki dua pin konektor. Sebelum kunci kontak di-on-kan, ukur tegangan yang masuk pada salah satu kaki konektor dengan kabel berwarna merah dari sekring. Dengan menggunakan voltmeter, diukur sama dengan tegangan baterai. Pada konektor yang sama ukurlah terminal pada kabel keluaran atau output dari kunci kontak dengan memutar kunci kontak pada posisi on. Baca hasil pengukuran tegangan dan hasilnya harus sama dengan tegangan baterai. 4. Pemeriksaan flasher. Flasher atau pengedip adalah rangkaian dari komponen elektronik yang dapat membuat lampu menyala berkedip secara teratur.
bila sedang diaktifkan. Selanjutnya, nomor 5, pemeriksaan saklar lampu tanda belok. Pemeriksaan saklar lampu tanda belok dilakukan dengan memeriksa kontinuitas hubungan pada konektor terminal. Saklar ini terletak pada hand lebar sebelah kiri. Nomor 6, pemeriksaan bola lampu tanda belok. Buka cover lalu copot bola dan lihat. Nomor 2, sistem sinyal berupa suara. Contoh, klakson. Klakson berfungsi untuk memberi tanda pada pengendara lain pada siang hari bahwa kita meminta prioritas jalan. Bila klakson tidak berfungsi, maka dengan memperhatikan rangkaian kelistrikan di atas dapat dipastikan bahwa kemungkinan yang terjadi ada kerusakan pada misal baterai, kunci kontak, tombol klakson atau klakson. Gangguan yang terjadi pada klakson apabila tombol ditekan, maka arus listrik akan mengalir dari baterai ke kunci kontak ke sekring klakson ke mata, sehingga membran klakson akan bergetar dan menimbulkan suara atau bunyi. Apabila terjadi gangguan pada klakson, maka terlebih dahulu memeriksa sumber arus listrik penggeraknya. Apabila penggeraknya baterai, maka pemeriksaan dapat dilakukan tanpa menghidupkan mesin. Tetapi apabila sumber arus listriknya dari pembangkit, maka mesin atau motor harus dihidupkan. Klakson yang tidak berbunyi bisa disebabkan oleh rangkaian atau kabel kontak-kontak yang menghubungkan klakson dengan sumber arus terputus atau longgar, kotor. Hubungan arus listrik yang terputus mengakibatkan membran atau diafragma pada klakson bergetar karena tidak terjadi kemagnetan. Dengan tidak adanya getaran tersebut, maka tidak timbul bunyi. Penyebab lain dari tidak berfungsinya klakson adalah diafragma yang robek. Penyetelan diafragma yang tidak tepat atau unit kemagnetan rusak. Diafragma yang robek berakibat udara di sebelah diafragma mengalir ke sisi yang lain, sehingga getaran udara berkurang dan bunyi yang ditimbulkan menjadi lemah. Demikian pula akibat jika penyetelan diafragma tidak tepat setelah diafragma yang terlalu kendor mengakibatkan getarannya lemah, sedangkan setelah diafragma yang terlalu keras mengakibatkan terjadinya getaran sehingga tidak menimbulkan bunyi yang keras. Bila tidak ada kerusakan, maka tidak ada yang harus diganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng.